Purnama kian melarut, dengan diiringi suara hewan malam yang kian terdengar. Riuh ramai dari jemaah tahlil sedikit demi sedikit pun menghilang. Mereka lekas melangkahkan kakinya setelah berpamitan dengan sang pemilik rumah. Pagi hari itu, rumah tetanggaku, Pak Danto, didatangi oleh beberapa polisi. Lalu, setelah beberapa menit, Pak Danto dan polisi pun segera menuju entah kemana dengan menaiki mobil polisi itu. Aku, juga para warga yang tengah berada di situ saling melempar tanya, ada apa gerangan yang terjadi dengan Pak Danto hingga polisi membawanya pergi? Tidak ada warga yang pulang dari rumah Pak Danto. Mereka menanti kepulangan Pak Danto sekedar mencari tahu ada apa gerangan yang terjadi. 1 jam berlalu, Pak Danto pun terlihat pulang, namun kali ini ada mobil ambulans dan polisi yang menyertainya. Setelah mobil sampai di depan rumah, pintu ambulans pun dibuka dan terlihatlah jenazah seorang wanita diturunkan. Warga pun kala itu histeris begitu mengetahui jika jenazah itu adalah Farah. Farah adalah anak perempuan Pak Danto. Mobil polisi dan ambulans itu segera pergi setelah selesai melaksanakan tugasnya. Dengan diiringi isak tangis, keluarga Pak Danto pun membaringkan jenazah putrinya ke atas pembaringan. Tak lupa, Pak Danto meminta Pak RT dan warga lainnya untuk segera merumat jenazah putrinya dengan layak. Suasana pagi itu sangat ramai. Beberapa ibu-ibu yang ditunjuk pun terlihat pergi ke pasar untuk membeli kain kafan dan perlengkapannya. Sebagian bapak-bapak mendirikan tenda, sebagian lagi menggali lubang kubur di makam, sedang anak-anak gadis mencari bunga di rumah-rumah warga untuk dijadikan hiasan di keranda jenazah. Tampak semua warga gotong royong tanpa terkecuali. Begitupun saat rombongan yang dari pasar pulang, mereka langsung bekerja sesuai dengan pekerjaannya. Sedangkan di lain tempat, aku yang waktu itu mendapatkan tugas dari warga untuk memandikan dan mengkafani jenazah, semua pun peralatan sudah ada, mulai dari air, sabun, dan lain-lainnya. Kubasuh secara perlahan, mulai dari ujung kepala hingga kaki. Kubersihkan bagian-bagian tertentu dengan teliti. Setelah itu, aku mewudukannya. Setelah ritual mandi jenazah selesai, aku pun menyuruh ibu-ibu yang ikut bersamaku untuk membawa jenazah di ruang pengkafanan. Aku meminta warga untuk mempersiapkan kain kafan beserta yang lainnya saat aku hendak akan memandikan jenazah. Setelah semua lengkap, aku pun mulai memasukkan kapas di beberapa anggota tubuh yang berlubang. Juga menyelipkan di lipatan-lipatan dan sela-sela jari tangan dan kaki. Tak lupa juga beberapa kapur barus diselipkan pada tubuh jenazah. Beberapa lembar kain kafan dengan berbagai bentuk yang sudah kuinstruksikan mulai dipakaikan ke badan jenazah. Namun, belum sampai setengah aku memakaikannya, aku kala itu disuruh untuk menghadap Ibu Danto. Aku pun keluar dan segera menghadapnya. Bu Danto yang kala itu tengah berduka di dalam kamar Farah terlihat sangat memprihatinkan saat aku menemuinya. Bu Danto pun di situ menanyakan tentang bagaimana kondisi tubuh jenazah putrinya saat aku mandikan. Aku sebenarnya sangat prihatin dengan kondisi tubuh Farah saat dimandikan tadi. Badannya penuh dengan luka dan sesuatu yang membuat aku sangat sedih saat membasuh bagian vitalnya. Waktu sebelum dimandikan, tampak bau yang sangat menyengat seperti bau alkohol di tubuh Farah. Selain itu, terdapat beberapa luka yang begitu banyak di tubuhnya. Bu Danto yang sepertinya tahu akan kegelisahan yang aku alami menyentuh pundakku dengan lembut kala itu. Aku tersadar dari lamunan, namun aku tak mampu untuk memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi di badan jenazah anak yang begitu beliau sayangi itu. Mau tak mau, Bu Danto pun akhirnya menuruti permintaanku. Aku meminta Bu Danto agar sabar menerima semua cobaan yang tengah menghampirinya. Aku berjanji pada Bu Danto akan memberitahukan semuanya setelah acara pemakaman Farah selesai. Aku pun segera keluar dari kamar Farah
Sedang aku juga tahu jika sedari tadi Pak Danto menungguiku di depan kamar ini. Sebelum aku masuk ke dalam kamar untuk menemui Bu Danto, Pak Danto yang sebelumnya mengetahui aku disuruh Bu Danto untuk menemuinya, beliau mencegahku. Beliau berkata padaku agar merahasiakan semuanya kepada sang istri. Aku yang mendapat amanah langsung dari Pak Danto untuk mengurus pemandian langsung dari tanganku, sengaja Pak Danto berikan agar tidak ada warga yang lain tahu mengenai penyebab kematian putrinya. Pak Danto percaya padaku sebab aku adalah salah satu tokoh dalam masyarakat sini. Selain itu, aku juga mengajar ngaji anak-anak dan juga putrinya, Farah, termasuk anak didik ngajiku yang cukup pandai dan juga dekat denganku. Namun, setelah Farah masuk SMA, dia tidak lagi mengaji. Entah kenapa, apa karena malu bahwa dia sudah besar atau karena hal apa, aku tak tahu. Yang aku tahu, Farah sekarang suka membuka auratnya setelah tidak lagi mengaji denganku. Pak Danto pun lalu berterima kasih padaku karena aku sudah tidak memberitahu apa yang sebenarnya yang terjadi pada Farah ke istrinya. Aku lalu meminta izin untuk kembali ke ruang pengkafanan dan Pak Danto mempersilahkan. Saat aku berada di ruang pengkafanan, ternyata kala itu jenazah Farah sudah dikafani dan bersiap untuk disolatkan. Jenazah Farah akhirnya dibawa ke ruang tamu untuk disolatkan secara berjamaah. Aku pun dengan ditemani beberapa orang membersihkan ruang pengkafanan jenazah dadakan tersebut. Saat aku membersihkan kapas-kapas yang terlihat terjatuh ke lantai, tak sengaja kala itu aku menemukan kain putih berbentuk segitiga. Aku pun langsung bertanya kepada mereka yang berada di sini mengenai kain putih segitiga yang aku temukan itu. Namun, dari mereka tak ada satupun yang mengatakan jika itu adalah kain kafan. Mereka berkata kain kafan yang digunakan untuk jenazah sudah komplit dan sesuai dengan yang aku arahkan. Aku pun menganggukkan kepala tanda aku mengerti. Aku yang sedari tadi hanya diam dalam kebimbangan mencoba mengulum senyum kepada warga yang lalu lalang. Jenazah Farah sudah disolatkan dan hendak diletakkan di peti keranda agar segera dikebumikan. Hatiku sedari tadi penuh dengan tanda tanya tentang kain berbentuk segitiga yang berada di bawah anjang-anjang tempat Farah dikafani. Hari menjelang sore, jenazah Farah pun sudah selesai dikebumikan. Aku lalu meminta izin untuk pulang ke rumahku kepada Bu Danto. Bu Danto di sini sepertinya enggan membiarkan aku pulang. Mungkin karena dia sedih ditinggal anak kesayangan atau apa. Tapi setelah aku menenangkan Bu Danto, akhirnya Bu Danto pun mengizinkan aku pulang asal secepatnya datang kembali ke rumahnya. Aku pun lalu pulang. Karena memang rumah kami dekat, maka aku tak membutuhkan waktu yang lama untuk masuk ke dalam rumahku untuk menidurkan badan yang sudah sangat lelah ini. Saat ku memijit-mijit badanku yang lelah ini, kurasakan suatu benda yang sepertinya mengganjal di saku gamisku. Segera ku ambil benda itu dari saku gamis, dan itu ternyata adalah kain segitiga yang tadi sudah kupungut di ruang pengkafanan. Jika ku lihat-lihat, kain itu seperti kain kafan. Tetapi saat kutanyakan kepada mereka yang mengkafani jenazah Farah, mereka berkata jika lapisan kain kafan itu sudah komplit dan mereka juga mengkafani jenazah Farah sesuai atas instruksi yang sudah aku berikan sebelumnya. Hati dan otakku berkecamuk memikirkan hal ini. Terlebih saat kulihat mimik wajah dari Pak Danto seperti tidak merasakan suatu kedukaan. Berbeda sekali dengan Bu Danto yang kala itu cukup memprihatinkan keadaannya. Yang ku tahu, Farah meninggal secara tidak wajar. Dan aku saat itu berpikir bahwa Pak Danto pun juga berpikiran yang sama. Pak Danto mengetahui tentang akibat dari meninggalnya sang putri. Akan tetapi, mengapa Pak Danto terlihat santai dan belum mengusutnya kepada pihak berwajib? Semua ini membuatku kacau hingga akhirnya aku pun tertidur dan melupakan kewajiban soreku. Suara kucing dari tetangga yang mungkin sedang berebut ikan asin dengan temannya itu mengagetkanku. Aku terbangun saat azan maghrib berkumandang.
Istighfar tak henti-hentinya kulafazkan. Dengan segera aku pun beranjak dari kasur empuk menuju kamar mandi. Kubasuh badanku, setelah itu mengambil air wudhu, lalu aku menjalankan ibadah sholat maghrib. Aku keluar setelahnya dan kulihat orang-orang yang sangat aku sayangi tengah menonton televisi bersama. Orang-orang itu adalah bapak dan ibu, sedang adikku saat ini tengah mengenyam pendidikan di suatu pondok pesantren. Bapak menepuk-nepuk kursi dorong di sebelahnya dan itu pertanda jika bapakku hendak berbicara serius denganku. Bapak seperti tahu tentang keresahan yang tengah aku rasakan. Bapak mengelus rambut depanku sembari menasihatiku. Dengan nada bicara yang bijaksana, beliau berpesan agar aku selalu berzikir, mengingat kepada Yang Maha Esa bahwasanya setiap masalah yang kita hadapi adalah cobaan dari yang Allah berikan. Aku pun lalu mencium tangan bapak yang semakin keriput ini dan meminta izin untuk kembali ke rumah Budanto. Sebelum berangkat, ku ambil kain putih segitiga yang mirip dengan kain kafan itu, lalu meletakkannya di bawah bantal tidurku. Dan saat hendak ku pakai jilbabku, bayangan putih melesat dan terlihat oleh mataku. Ku toleh ke belakang mengikuti lesatan bayangan itu sambil mengucap istighfar, namun tak kutemui. Bergegas ku pakai jilbabku dan keluar dari kamar. Bapak yang melihatku dengan gelagat aneh langsung memanggilku seraya menanyakan tentang keadaanku. Kukuasai diriku setenang mungkin agar tidak ketahuan akan ketakutan yang aku rasakan. Bapak pun hanya menggelengkan kepalanya saat aku berbohong tentang kejadian yang menimpaku barusan. Kuucapkan salam lalu mulai kulangkahkan kakiku menuju ke rumah Budanto. Betapa terkejutnya aku saat aku melihat dengan samar sesosok bayangan manusia yang sangat mirip dengan almarhum Farah. Sosok bayangan itu tengah berdiri di pojok pintu rumah Budanto dan tak seorang pun dari warga atau pelayat lalu lalang yang menyadari keberadaannya. Badan ini terasa sangat kaku, mulut pun terkunci dengan sendirinya. Ingin aku berkata tak sampai apalagi menggerakkan tubuh, hingga lengkingan suara Pak Danto menyentakku dari pergolakanku sendiri. Tak putus-putusnya lafaz istighfar terucap dalam hati, namun keringat dingin yang mampu terlihat seolah mencerminkan diriku dalam ketakutan. Aku bergegas menemui Pak Danto yang sudah menungguku dari tadi. Tak lupa, untuk yang kesekian kalinya, Pak Danto menyuruhku agar tetap menyembunyikan rahasia itu dari istrinya. Aku hanya menganggukkan kepala tanda mengerti, walau dalam hatiku ingin sekali aku menanyakan tentang hal itu. Di dalam kamar, bersama Ibu Danto, aku berusaha untuk tidak memberitahukan tentang rahasia meninggalnya Farah. Lama sekali aku dan Budanto menunggu di dalam kamar selesainya acara tahlilan. Budanto pun sengaja menyuruhku menemaninya karena beliau masih dalam kondisi berduka dan tidak mau bertemu sanak saudara. Takut jikalau mereka semua bertanya tentang putrinya. Ketika acara selesai, aku pun pamit pulang. Kala itu suara hewan malam pun semakin terdengar karena memang malam yang sudah larut. Saat kulangkahkan kakiku menuju pintu utama, kembali kulihat bayangan itu masih berdiri mematung. Ketakutan mulai kurasakan lagi dan tubuhku tiba-tiba saja roboh dengan sendirinya. Kudengar suara bapak di dekatku. Sambil mengelus-ngelus rambutku, beliau terlihat begitu khawatir. Kurasakan sentuhan tulus dari seorang bapak hingga pelupuk mata ini mengembang dan keluarlah kristal-kristal bening. Entah apa yang kurasakan, namun rasa takut ini begitu menyiksa. Bapak juga warga yang tengah mengelilingiku kala itu mengucapkan syukur atas kesadaranku. Ya, aku tak sadarkan diri cukup lama hingga azan subuh tiba. Aku yang kala itu masih berada di rumah Pak Danto lekas dibawa pulang ke rumah oleh bapak. Matahari meninggi. Kulihat jam menunjukkan pukul 10 pagi. Istirahat yang lumayan karena setelah subuh tadi aku tertidur. Walau sebenarnya tidur setelah subuh itu sangat tidak dianjurkan. Begitu banyak mudarat daripada kebaikannya. Setelah selesai mandi, aku pun langsung ke rumah Budanto karena selain banyak pekerjaan, aku kala itu juga tak ingin membuat gelisah. Takut keluarga Pak Danto mengira aku sakit karena membantu keluarga mereka. Sebelum pergi, kubuka bantalku dan hendak mengambil kain putih segitiga itu.
hanya ingin melihatnya saja. Namun saat bantal kurai, kain putih itu sudah tidak ada di tempatnya. Kututup bantalku dan mencoba mencarinya di tempat lain, tapi nihil. Tak kutemukan kain itu di kamarku hingga aku ingin menanyakan itu kepada orang rumah. Akan tetapi, aku berpikir jika aku bertanya kepada bapak atau ibu, pasti beliau-beliau ini akan mencecarku dengan berbagai macam pertanyaan. Dengan suasana yang membingungkan, aku pun segera keluar kamar dan berpamitan pada bapak dan ibu. Sesampainya aku di rumah Ibu Danto, aku pun langsung bergabung dengan ibu-ibu lain yang sedang duduk bersama karena memang pekerjaan sudah selesai dan aku pun siang datangnya, maka aku pun di sana tinggal bersantai-santai saja. Beberapa orang ada yang bertanya tentang keadaanku semalam yang ternyata kejadian tadi malam sungguh menggemparkan hingga satu desa mengetahuinya. Dengan perasaan malu yang membuncah, aku hanya tersenyum saja dan membuat ibu-ibu yang suka bergibah menjadi sangat penasaran dan semangat untuk menantikan ceritaku. Saat aku mencoba untuk tidak menceritakan mengapa aku bisa mengalami kejadian itu, Pak Danto datang menemuiku. Beliau ingin bicara empat mata kala itu denganku. Aku pun mengikutinya ke ruangan lain. Pak Danto berbicara mengenai kematian Farah. Beliau tidak melaporkan ke pihak berwajib karena ingin mencari kebenaran mengenai putrinya. Selain itu, beliau juga akan membalaskan dendam tentang kematian putrinya dengan tangannya sendiri. Aku yang mendengar penuturan Pak Danto seketika merasakan sakit yang amat sangat di relung hati. Entah, aku merasa bahwa kasih sayang seorang bapak kepada anaknya tak terhingga, atau kata balas dendam yang artinya Pak Danto pasti akan melakukan satu tindakan yang mungkin di luar batas nalar. Kurasakan sentuhan tangan Pak Danto di kepalaku. Mengagetkanku yang tak terasa butiran kristal jatuh di pipi ini. Pak Danto meminta agar aku tidak memberitahukan apapun kepada Bu Danto. Aku mengangguk faham. Azan zuhur pun berkumandang. Tak terasa cukup lama aku duduk bersama Pak Danto. Aku lalu meminta izin pulang untuk melaksanakan sholat. Namun Pak Danto kala itu mencegahku dan menyarankan agar aku melaksanakan sholat di situ saja. Aku pun menurutinya dan meminta izin untuk wudhu. Setelah selesai, aku menuju ke kamar sholat yang ternyata Bu Danto ada di situ. Kulihat Bu Danto yang sudah selesai melaksanakan sholatnya. Aku lalu mengambil mukena yang baru saja dipakai oleh beliau. Namun Bu Danto mencegah dan memberikan mukena yang beliau ambil dari almari. Beliau berkata, jika mukena itu adalah milik Farah. Dan Bu Danto pun menyuruhku agar membawanya pulang. Aku mengangguk dan Bu Danto keluar dari kamar. Saat aku membuka mukena itu, kulihat kain putih segitiga itu ada di dalamnya. Kuperhatikan dengan seksama kain putih berbentuk segitiga yang tengah aku pegang ini, dan ternyata memang benar ini adalah kain yang tengah aku cari. Dan aku heran, mengapa kain ini bisa berada di lipatan mukena almarhum Farah. Semua ini benar-benar membuatku bingung dan tak tahu harus mengadu kepada siapa. Jika aku mengadukan ke bapak, pasti bapak tak mungkin bisa kuandalkan. Beliau akhir-akhir ini keadaannya sedang tidak baik. Juga bila hal ini kuadukan ke Pak Danto, maka tak mungkin lagi lelaki yang sudah menginjak kepala 5 itu sedikit membuatku ragu tentangnya. Kuputuskan untuk menyimpan kembali kain putih segitiga itu dan kembali berkumpul dengan ibu-ibu yang lain setelah selesai sholat. Tak beberapa lama, aku pun meminta izin untuk pulang karena kala itu badanku merasa tidak enak. Di dalam kamarku, aku yang tengah dalam kebingungan dan secara mendadak tiba-tiba di sini aku teringat dengan Ustadz Ridwan. Ya, Ustadz Ridwan. Aku pun langsung menelponnya. Assalamualaikum. Halo Dek Zakia, apa kabar di sana? Suara telepon Ustadz Ridwan. Waalaikumsalam kak. Baik, kakak kabarnya bagaimana? Jawabku. Baik juga, alhamdulillah. Kakak, Ade mau diskusi sesuatu sama kakak. Ada waktu nggak? Oh iya, ada kok. Kakak ada waktu. Ayo coba cerita aja. Di sini aku pun lalu membicarakan tentang meninggal dunianya tetanggaku, almarhum Farah, yang menurutku ada keganjilan.
juga kain putih yang begitu aneh ini. Cukup lama kala itu aku berbincang dengan Ustadz Ridwan, atau terlebih tepatnya Kakak Ridwan. Ya, aku dulu sempat mengenyam pendidikan di salah satu pondok pesantren. Aku, Zakia Arofah, mondok di pondok selama 6 tahun, dan di pondok itulah aku bertemu dengan Kak Ridwan Afandi. Kak Ridwan yang mendapat izin dari Pondok Putra untuk membantu urusan di Pondok Putri, dan kebetulan aku di pondok menjabat sebagai seksi keamanan. Kak Ridwan yang selalu terpantau di setiap kegiatan pondok, sedang akulah yang memantaunya, menjadikan keakraban di antara kami. Kerap sekali aku dibantu olehnya dalam berbagai hal, seperti dalam membahas ilmu nahwu maupun fikih. Begitupun sebaliknya, aku juga mau membantu Kak Ridwan bila sedang dalam masalah. Setelah aku selesai bercerita tentang kejadian itu, Kak Ridwan pun menjawab, ya sudah dek, kalau begitu nanti kakak coba mujadah dulu, biar pikiran kakak terbuka. Assalamualaikum, kata Kak Ridwan. Waalaikumsalam, jawabku. Aku pun menutup sambungan di telepon. Tak terasa, aku lama sekali berbincang dengan Kak Ridwan hingga kala itu azan asar selesai. Kumasukkan mukena Farah di almariku karena mukenaku masih bersih. Setelah asar, aku menyempatkan waqiahan karena dari kemarin aku tidak sempat membacanya. Kala itu, kupingku menangkap bunyi seseorang yang sepertinya menirukan bacaan surat waqiah. Namun, aku tak menggubrisnya dan segera terus menyelesaikan mengajiku. Kumandang azan Isya terdengar. Segera aku melaksanakan sholat dan langsung ke rumah Pak Danto. Kembali lagi seperti hari kemarin, aku seperti melihat arwah Farah di depan pintu. Namun, dengan kekuatan yang aku miliki, rasa takut itu hilang dan berubah menjadi dorongan agar aku menemui arwah itu. Sengaja, aku duduk di teras tanpa masuk terlebih dahulu untuk menemui Bu Danto. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh arwah itu. Dan benar saja apa yang dikatakan Kak Ridwan. Arwah itu lalu mendekat dan sekarang berada di dekatku. Walau sebenarnya aku merasa sangat takut, namun Kak Ridwan menyuruhku agar tetap melafazkan wirid dalam hati dan semakin mengkhusyukannya. Arwah itu sesekali menengokku, dan aku berlagak tidak memperdulikannya sampai acara tahlil 2 harian kematian Farah selesai. Arwah itu masih saja dalam kegiatan mengawasiku. Aku yang merasa begitu tertekan langsung saja berpamitan dengan pemilik rumah. Saat aku akan masuk rumahku, kala itu kulihat ternyata arwah itu kembali ke posisinya. Arwah itu kembali lagi ke depan pintu rumah Pak Danto. Akan tetapi arwah itu terlihat sangat memilukan. Aku semakin bingung dibuat olehnya. Mengapa arwah itu tidak masuk ke dalam rumah, melainkan hanya bertahan di depan pintu? Apa sebenarnya yang terjadi dengan kematian Farah? Tiba-tiba kurasakan belayan hangat dari tangan seseorang di pundakku. Kutolekan badan dan ternyata itu adalah bapakku yang tengah berada di sampingku. Astagfirullah, bapak, ngagetin Zakia aja, kataku kala itu setengah berteriak. Bapak nggak ngagetin kamu, kamu aja yang ngelamun. Sudah, ayo pulang, ajak bapak padaku. Sesampainya di rumah, bapak pun menyuruhku untuk duduk sambil minum teh bersama. Kamu pasti tahu dan juga bisa menyelesaikannya. Bapak percaya sama kamu, Dok. Bapak kala itu mencoba menenangkanku. Bapak, ucapku terhenti. Iya, Bapak sudah tahu semuanya, kata Bapak lagi. Maaf Pak, Zakia belum cerita sama Bapak. Zakia tidak mau merepotkan Bapak, tapi Zakia janji tidak ada lagi kebohongan yang akan Zakia umpetin, janji, kataku sambil mencium punggung tangan lelaki yang sudah merawatku sedari kecil. Setelah selesai dengan nasihat bapak, aku pun berwudu dulu sebelum masuk ke kamar untuk tidur. Tepat pukul 2 dini hari. Dan tepat pukul 2 dini hari, alarm HP-ku berbunyi tanda waktu tahajud. Kulangkahkan kakiku menuju kamar mandi, tidak kurasakan apapun. Hanya tengkuku saja dingin, disertai angin yang tiba-tiba muncul. Kulaksanakan sholat sunnah 2 rakaat.
2 rakaat witir, dan setelah itu 2 rakaat hajat. Semua terasa biasa saja hingga saat salamku yang terakhir di sunnah hajat. Ekor mataku menangkap bayangan orang yang sepertinya mengikuti sholatku seperti makmum. Ya, dia mengikuti salamku dan itu berhasil membuatku takut. Dengan sisa kekuatan yang aku miliki, ku balikkan badanku dan benar saja di belakangku kala itu sosok itu sedang mengenakan mukena yang almarhum Farah miliki. Akan tetapi yang membuatku heran, mukena Farah kala itu ada di atas lemari, sedangkan sosok yang di belakangku terlihat hanya badan yang tembus bila ku sentuh. Aku sangat kesal dengan semua ini. Tapi sosok di depanku ini terlihat begitu kasihan dengan wajah yang begitu ngeri seperti saat pertama ditemukan setelah meninggal dunia. Mau kamu apa? Pergi dong, jangan ganggu aku. Hardikku pada sosok yang menyerupai almarhum Farah. Tapi sosok itu bukannya pergi, dia malah mendekatiku dengan senyumnya. Pergi, kamu pergi, jangan ganggu aku. Tak tahan aku pun berteriak padanya. Sosok itu semakin mendekatiku hingga aku menjerit dengan volume yang semakin keras. Tak sampai di situ, sosok itu lalu mengambil kain putih segitiga yang aku sematkan di lipatan mukena Farah. Sosok itu lalu memberikannya padaku dan kemudian hilang begitu saja entah kemana. Terdengar HP-ku berbunyi. Segera ku ambil handphoneku yang berada di atas tempat tidur. Assalamualaikum. Kakak, gimana? Udah diterakatin belum? Salamku begitu setelah kulihat dari layar handphone Kak Ridwan yang menelponku. Waalaikumsalam. Ya Allah, kok kamu kayak lagi ngos-ngosan gitu? Kenapa? Jawabnya dari seberang telepon sana. Arwah itu kak, arwah itu gangguin aku lagi. Aku takut, kataku. Kak Ridwan di sini lalu mengatakan jika sosok yang sedari kemarin menerorku itu memang benar adalah arwah almarhum Farah. Dan sepertinya almarhum ingin aku mengetahui tentang kejadian yang sebenarnya yang sudah menimpa dia. Sampai-sampai dia terus mengikutiku. Aku juga bertanya kepada Kak Ridwan mengapa almarhum Farah tidak masuk ke dalam rumah. Karena arwah itu sedari kemarin hanya berdiri di depan pintu seolah-olah tidak berani untuk masuk ke dalam. Padahal itu rumahnya sendiri. Di sini Kak Ridwan tampak diam saat aku mulai menanyakan hal itu. Berbeda saat aku menanyakan tentang teror arwah Farah juga kain putih segitiga yang memang itu adalah kain kafan Farah. Kak Ridwan pun memberitahukanku tidak secara gamblang. Dia hanya bilang untuk hal itu dia akan lebih berkonsentrasi dalam mujadahnya. Bukannya aku tidak percaya dengan Kak Ridwan, tetapi Kak Ridwan berkata jika arwah tidak dapat masuk ke rumahnya itu berarti ada satu kejanggalan yang memang harus diketahui. Misalnya, seperti si pemilik rumah takut arwah keluarganya itu menghampiri mereka, maka si pemilik itu akan menaruh benda atau apapun di dalam rumah agar si arwah tidak dapat masuk dan hanya berdiri di depan pintu saja. Atau ada beberapa alasan lain. Kala itu Kak Ridwan juga berpesan padaku agar aku berhati-hati dengan Pak Danto dan itu sesuatu hal yang membuat aku terkejut. Bukan tak mengapa, tetapi yang aku tahu Pak Danto adalah orang yang sangat baik dan juga sayang terhadap anaknya Farah. Tapi kenapa Kak Ridwan berpesan seperti itu padaku? Dek, kok diem aja? Kak Ridwan membuyarkan lamunanku tentang Pak Danto. Kak, Pak Danto itu orangnya baik. Ade rasa nggak mungkin kalau Pak Danto berbuat seperti itu, kataku. Ya terserah. Kalau Ade memang mau percaya atau tidak, itu hak Ade. Sekarang Ade sholat subuh dulu. Sudah azan kan di situ, kata Kak Ridwan. Aku pun lalu melaksanakan subuh. Rasa bimbang masih saja menghantuiku. Kain segitiga yang ada padaku ternyata itu memang kain kafan almarhum Farah yang tertinggal. Kain segitiga yang digunakan sebagai kerudung itu terjatuh mungkin sebelum atau saat kain kafan ditata, dan itu berarti makam almarhum Farah harus dibongkar. Hari ini adalah hari ketujuh Farah meninggalkan keluarganya dan sampai hari ini pula aku belum menemukan titik terang tentang penyebab kematiannya.
Rasanya aku sudah sangat lelah dengan semua ini. Farah yang menerorku setiap saat, ditambah dengan kelakuan aneh dari Pak Danto yang semakin terlihat jelas. Aku pamit kepada bapak untuk kembali ke rumah Bu Danto. Seperti biasa, aku disuruh untuk memasak acara keperluan tahlilan ketujuh harinya. Dan saat aku hendak keluar rumah, handphoneku berbunyi. Itu panggilan dari Kak Ridwan. Assalamualaikum Kak, ada apa ya? Salamku setelah ku jawab panggilan darinya. Waalaikumsalam. Dek, kamu nanti di rumah Pak Danto, hati-hati ya. Jawabnya dari seberang telepon sana. Memangnya ada apa? Kasih tahu aku dong, suruhku. Kakak nggak bisa kasih tahu kamu sekarang. Pokoknya kamu harus waspada, jangan lupa zikir. Zikir jangan berhenti. Kilahnya. Ya wis, aku manut. Assalamualaikum kataku. Waalaikumsalam, jawab Ridwan. Aku pun pergi ke rumah Bu Danto. Ternyata di sana terlihat sudah berkumpul ibu-ibu dan juga kerabat Bu Danto. Kulihat di seberang ada Mas Reza. Mas Reza adalah kakak dari almarhum Farah yang sepertinya memberikan kode agar aku segera menemuinya. Setelah aku bersalaman dengan ibu-ibu, segera kulangkahkan kakiku menuju tempat di mana Mas Reza mengajakku. Di tempat itu, aku diberitahu sesuatu oleh Mas Reza yang kala itu sangat membuatku terkejut. Ternyata Mas Reza juga mengalami kejadian teror oleh sosok yang menyerupai almarhum Farah. Hanya saja Mas Reza tidak secara langsung, yakni melalui perantara mimpi. Aku pun juga diberitahu oleh Mas Reza tentang bapaknya. Mas Reza sepertinya curiga dengan tingkah laku bapaknya yang seolah-olah tidak bersedih atas kehilangan putrinya. Aku sepaham dengan Mas Reza, hanya saja aku takut untuk menyampaikan kepadanya. Setelah kurasa cukup lama berbincang dengan Mas Reza, aku pun kembali berkumpul dengan ibu-ibu lain. Aku membantu ibu-ibu yang sedang memasak sambil ngobrol. Saat aku sedang bercanda dengan ibu-ibu yang lain, seorang ibu-ibu menyuruhku untuk pergi ke warung tetangga karena ada bumbu yang habis. Aku pun mengangguk dan segera pergi ke warung itu. Dan saat aku hendak pulang dari warung, kulihat mas-mas yang sepertinya pengantar paket mendekat padaku. Dia bertanya tentang kediaman Farah. Sontak aku menjawab bahwa aku adalah keluarganya. Dan mas pengantar paket itu lalu memberikan paketan itu kepadaku. Setelah tanda tangan serah terima paket, paketan itu tidak aku bawa ke rumah Pak Danto, melainkan aku bawa ke rumahku. Sesampainya di rumah, paketan itu pun kubawa ke kamar dan membukanya. Biar aku dianggap tidak sopan. Tetapi apa yang aku lakukan ini juga demi membuka semua kegelisahan yang aku rasakan. Dan betapa terkejutnya aku saat mengetahui isi paketan itu adalah sebuah handphone milik almarhum Farah yang sepertinya baru saja diperbaiki sebelum almarhum meninggal dunia. Kuambil barang itu lalu menghidupkannya. Aku silent handphone milik almarhum Farah dan mengunci kamarku agar tidak ada seorang pun yang masuk. Dengan wajah datar, aku pun kembali ke rumah Bu Danto dan membawakan bumbu dapur yang diminta oleh ibu-ibu tersebut. Saat aku tengah berjalan menuju ke kamar mandi, tak sengaja pendengaranku menangkap suara dari kamar Pak Danto. Dua pasang mata yang sedang berbicara itu berhasil aku intip. Ya, Pak Danto dan Mas Reza sedang berdebat tentang penyebab meninggalnya almarhumah Farah. Mas Reza yang merasa tidak terima ingin melaporkannya kepada pihak kepolisian, sedangkan Pak Danto di sini tidak sependapat dengan putranya itu karena memikirkan kondisi ibunya anak-anak saat ini. Aku pun langsung pergi ketika mendengar suara langkah kaki menuju ke pintu. Segera aku masuk ke dalam kamar mandi yang tanpa sengaja aku melihat sebuah telepon genggam milik Pak Danto. Kurai benda pipi itu dan mencoba mengotak-ngatiknya. Tak ada yang aneh pada benda itu. Hanya saja saat ku buka kotak pesan terdapat suatu pesan dari seseorang yang cukup aneh. Kuletakkan benda itu lalu aku pergi dari kamar mandi dan bergabung kembali dengan ibu-ibu. Bu Danto terlihat berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Terlihat tidak begitu sedih lagi dan bahkan tampak gembira. Malam pun datang. Orang-orang yang mengikuti acara tahlil 7 hari meninggalnya almarhumah Farah kala itu sudah berkumpul.
Dan seperti biasanya, sosok yang menyerupai Farah itu kembali di depan pintu rumahnya tanpa bisa masuk ke dalamnya. Mataku kala itu menangkap sesuatu yang aneh pada Pak Danto juga istrinya. Kedua pasang suami istri itu tersenyum melihat ke arah pintu di mana sosok itu sepertinya tengah mengiba agar bisa masuk ke dalam rumahnya. Pemandangan yang begitu memprihatinkan dan menimbulkan beribu-beribu pertanyaan. Aku tak tega dengan semua yang aku lihat dan segera pamit untuk pulang. Kuhempaskan badanku di kasur setelah sampai di rumah. Ku mulai membaca pesan-pesan yang masuk maupun keluar, serta panggilan terakhir sebelum Farah meninggal. Mataku terbelalak saat melihat sebuah video yang terkirim dari seseorang, dan air mata pun jatuh tanpa sengaja membasahi pipiku. Badanku seperti tak tertopang oleh tulang hingga jatuh seketika menyaksikan adegan demi adegan yang membuat nyeri di ulu hatiku. Anak kecil yang sudah beranjak dewasa itu bagaikan sebuah barang mainan. Ilmu agama yang kutanamkan sejak ia masih kecil seperti tidak ada gunanya. Selesai menonton video itu, ku cari lagi video lain yang mungkin bisa menuntunku untuk mencari tahu penyebab meninggal dunianya Farah. Kutemukan video lain di mana saat aku membukanya, kulihat kala itu Pak Danto tengah masuk ke dalam kos yang almarhumah Farah dulu tempati. Terdengar suara rintihan Farah memohon belas kasih dari sang ayah. Dalam video itu, Farah memohon kepada ayahnya agar tidak dijadikan ladang uang untuknya. Ia lelah. Ia lelah jika setiap harinya harus berbuat seperti itu. Ia takut jika sampai tetangganya atau bahkan teman-temannya mengetahui tentang keadaannya saat itu. Sungguh miris sekali saat aku mengetahui tentang kehidupan almarhumah Farah yang sebenarnya ia sudah dijadikan budak nafsu oleh ayahnya sendiri dan orang yang menyewanya hanya untuk melunasi hutang-hutang keluarganya. Kuhirup nafas yang begitu berat, kembali mencari kebenaran yang mungkin semakin menyesakan dada. Berpuluh-puluh adegan ranjang yang mungkin Farah menyimpannya untuk dijadikan sebagai bukti atas kekejaman ayahnya sendiri. Bahkan yang semakin mengoyak hati, Pak Danto pun juga ikut mencicipi tubuh anaknya sendiri. Farah merelakan itu dengan pasrah. Pak Danto, seseorang yang begitu aku hormati itu ternyata manusia paling rendah. Dengan tega ia melakukan semua itu pada anaknya sendiri. Tunggu, pikiranku semakin tak karuan, mengingat dulu Pak Danto pernah berkata jika akan mencari siapa pembunuh anaknya sendiri. Selain itu, apakah mungkin jika Pak Danto justru adalah otak di balik dalang semua ini? Hati dan otakku tak dapat bekerja mengetahui tentang semua ini. Kepada siapa aku harus meminta bantuan? Aku sangat bingung, takut salah jika aku memberitahu semua ini pada Mas Reza atau pada semua anggota keluarga Farah. Pak Danto yang berpura-pura sedih kala itu mampu membuatku merasa iba dan bersimpati. Sedangkan pada Bu Danto aku takut jika nantinya dia juga sama-sama mengetahui tentang meninggalnya anaknya dan berpura-pura sedih di hadapanku. Malam pun semakin larut. Mataku terbuka dan kulihat jam kala itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Ku ambil air wudhu lalu melaksanakan 2 rakaat sunat tahajud. Setelah selesai, ku ambil kain segitiga milik almarhumah Farah yang tertinggal. Mungkinkah jika kain ini jatuh karena Farah ingin mengatakan jika dia menginginkan keadilan untuk dirinya meskipun kini Farah sudah tiada? Angin dingin kembali menyapaku, wangi melati tercium semerbak di sekelilingku. Dalam hati aku bergumam, Farah sedang di sini dan benar saja ia menampakkan wujudnya di depanku. Tanpa menunggunya, aku berucap, akan menyelesaikan kasus ini dan mencari keadilan untukmu. Kuarahkan kain putih segitiga padanya. Akan aku kembalikan kain ini padanya setelah keadilan untukmu kudapat. Sosok itu tersenyum lalu pergi tanpa mengatakan apapun. Ada kelegaan tersendiri, namun aku bingung kepada siapa aku harus meminta bantuan untuk menuntaskan kasus ini.
Suara handphoneku berbunyi. Assalamualaikum. Iya kak, ada apa? Salamku menjawab telepon dari sana. Waalaikumsalam dek, maaf. Kakak baru bisa hubungi sekarang. Ada kabar. Kabar apa kak? Tentang kematian Farah itu. Ya dek, kamu bener banget. Farah, anak Pak Danto yang kemarin kamu ceritakan itu memang meninggal secara tidak wajar. Dan untuk Pak Danto, Kak Ridwan di sini menghentikan pembicaranya. Pak Danto kenapa kak? Ayo dong kasih tahu adek, tanya aku penasaran. Kamu tahu kenapa almarhumah Farah tidak bisa masuk ke rumahnya sendiri? Itu semua perbuatan Pak Danto. Astagfirullahaladzim. Jadi bener kak, kalau Pak Danto itu yang sudah melakukan semua itu, kataku emosi. Tunggu dulu, adek jangan gegabah saat memutuskan suatu perkara. Kita harus tabayun dulu untuk memecahkan perkara itu, oke? Gila Kak Ridwan. Tapi aku punya bukti yang juga kuat untuk bisa menjebloskan Pak Danto ke dalam penjara, kataku. Memangnya kamu punya bukti apa? Tanya Kak Ridwan. Kita ketemuan aja nanti kak, jawabku. Dan aku pun dengan Kak Ridwan berjanji bertemu di suatu tempat karena tidak mungkin jika aku menyuruh Kak Ridwan datang ke rumahku. Pikirku, jika Kak Ridwan datang ke sini, bisa-bisa rencanaku gagal. Azan subuh berkumandang, kuakhiri obrolanku dengan Kak Ridwan dengan mengucap salam. Di pagi harinya, sekitar jam 9 pagi, karena rumah Bu Danto sudah selesai bersih-bersihnya, aku pun pulang dan bersiap untuk menemui Kak Ridwan. Saat ikut beberes di acara tahlilan 7 hari meninggalnya Farah, aku bersikap senormal mungkin. Walau kekecewaan terhadap keluarga ini begitu sesak aku rasakan. Pukul 10 siang, kala itu aku sudah sampai di tempat tujuan dan Kak Ridwan pun kala itu sudah berada di tempat itu. Assalamualaikum. Maaf kak, aku baru sampai. Baru selesai bersih-bersih di rumah Bu Danto. Salamku sambil mendudukkan diri di bangku taman kota. Waalaikumsalam. Gak apa-apa dek. Kamu memangnya punya bukti apa? Tanya Kak Ridwan. Ini kak, jawabku sambil menyodorkan handphone milik Farah. Apa ini dek? Tanya Kak Ridwan mengerutkan keningnya. Coba kakak buka. Buka video yang ada di dalam situ, jawabku. Kak Ridwan pun lalu mengambil handphone punya almarhum Farah lalu menyalakannya. Kulihat wajah terkejut dari wajah tampan milik Kak Ridwan. Tampak sekali jika Kak Ridwan begitu shock. Air mata juga terlihat membasahi wajahnya yang bijaksana itu, dan itu pun membuatku ikut menangis. Selesai menonton video itu, Kak Ridwan mengajakku ke kantor polisi untuk melaporkan tentang isi ponsel itu. Namun sebelumnya, Kak Ridwan di sini bercerita jika dalam mimpinya dia juga sudah mendapat jawaban atas tirakat yang ia lakukan. Kak Ridwan bermimpi sosok yang menyerupai almarhumah Farah itu saat akan memasuki rumahnya tidak bisa. Rumah Pak Danto itu seperti dikelilingi oleh penghalang yang tak terlihat, akan tetapi saat sosok itu akan masuk, badannya seperti terbakar. Kak Ridwan tidak mau berprasangka buruk, maka dari itu dia pun mengajakku ke pihak yang berwajib agar tidak terjadi fitnah, dan juga lebih baik jika yang melakukan penyelidikan itu adalah pihak berwajib. Aku bersama Kak Ridwan tiba di kantor kepolisian. Kami pun segera melaporkan tentang kasus kematian almarhumah Farah beserta menyerahkan barang bukti berupa rekaman beberapa video yang tersimpan di ponsel milik Farah. Tak menunggu waktu lama, proses kasus itu langsung ditangani oleh pihak berwajib, dan kini mereka siap untuk menjemput beberapa orang yang berada di dalam rekaman video itu. Aku dan Kak Ridwan segera bergegas untuk pulang dan menghadap jika dibutuhkan sebagai saksi. Pukul 4 sore, rumah Pak Danto didatangi pihak kepolisian dengan menggunakan mobil dinas. Suasana ramai kembali terjadi di rumah itu setelah sebelumnya hening atas kepergian almarhumah Farah. Lepaskan saya tidak bersalah pak, teriak Pak Danto saat dibawa ke mobil dengan tangan yang kala itu sudah terikat borgol. Zakia, tolong lepasin bapak dong, bapak tidak bersalah, teriak Pak Danto kembali saat melihatku di depan pintu rumahku. Pihak kepolisian segera melajukan mobilnya meninggalkan kerumunan warga. Aku pun bergegas ke rumah Bu Danto untuk meminta maaf padanya. Zakia, sebenarnya apa yang terjadi? Kalimat itulah yang selalu Bu Danto tanyakan padaku, sedang aku hanya mampu menjawab,
semuanya baik-baik saja. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Kak Ridwan telah tiba di rumahku. Kami berdua siap untuk ke kantor polisi. Sesampainya di sana, kulihat Pak Danto beserta kelima orang yang berada di dalam video itu. Kulihat juga ada Bu Danto di sana. Kami semua pun dimintai keterangan di ruangan yang berbeda. Hingga kala itu, waktu menunjukkan pukul 9 pagi. Kulihat Pak Danto masih menjalani pemeriksaan beserta yang lain, sedangkan aku sudah di luar sendirian. Sampai menjelang zuhur, Pak Danto belum juga selesai dan itu membuatku was-was. Pikiranku berkecamuk. Pak Danto mengelak akan semua bukti yang sudah mengarah padanya. Dan saat aku akan keluar untuk membeli makan, aku dikejutkan oleh salah satu dari kelima orang yang ditahan itu. Orang itu meminta maaf dan bersujud di kaki Pak Danto ketika mereka akan dimasukkan dalam jeruji besi. "Maaf Pak, maaf. Bapak tidak bersalah. Reza lah penyebab kematian Farah," kata orang itu. Aku seperti hilang pikiran. Mengapa orang itu berkata demikian dan siapa orang itu sebenarnya? Mengapa dia menyebut-nyebut Reza? Saya lelah Pak. Setiap hari saya diganggu arwah Farah. Reza harus bertanggung jawab, kata orang itu kembali. Pak polisi pun segera mencari dan menangkap Mas Reza setelah mendapat pernyataan dari lelaki tersebut. Sesampainya Mas Reza di kantor kepolisian, Mas Reza semakin memberontak dan tidak mengakui atas apa yang sudah dituduhkan olehnya. "Sudahlah Rez, kamu ngaku aja," teriak orang tadi. "Dasar bajingan. Gue udah kasih duit, lu masih aja mau tambah gua." Gila, Mas Reza tak mau kalah. Sorry Ja, gue takut dosa. Makanya gue ngelakuin ini," kata orang tadi. "Baik, kalau begitu ibu juga harus ditahan karena ibulah otak dari semua ini," teriak Mas Reza mengeluarkan semua amarahnya. Tiba-tiba Pak Danto yang sedari tadi termangu akan perdebatan keluarganya jatuh pingsan tak sadarkan diri. Begitupun denganku, lemas persendianku menopang beban pikiran. Pak Danto segera dilarikan di pos kesehatan, sedang aku kala itu masih tak percaya mengapa Mas Reza dan juga Bu Danto melakukan hal sekeji itu, padahal jelas sudah yang berada di dalam rekaman itu adalah Pak Danto dan kelima orang yang sudah ditahan itu. Karena keadaan yang sudah tidak memungkinkan, Kak Ridwan meminta izin kepada pihak berwajib untuk membawaku pulang. Mas Reza dan Ibu Danto ditahan di kantor untuk dimintai keterangan. Kak Ridwan pun cepat-cepat mengantarku pulang ke rumah setelah sebelumnya aku diperiksa oleh dokter yang berada di pos kesehatan kantor pihak berwajib itu. Sesampainya di rumah, kulihat kedua orang tuaku khawatir melihat keadaanku. Saat aku beristirahat di kamarku, Kak Ridwan pun menceritakan semua kejadian di kantor polisi. Bapak dan ibuku tampak kaget mendengar semuanya. Mereka seperti tidak percaya jika tetangga yang terkenal baik hati itu bisa melakukan perbuatan keji. Keesokan paginya, aku sudah bersiap-siap dan menunggu jemputan Kak Ridwan. Hari ini, kasus Farah harus diselesaikan dan pelaku-pelaku yang telah melakukan hal keji itu harus mendapatkan ganjaran. Kulihat sepeda motor Kak Ridwan kala itu melaju ke arah rumahku. Segera aku bangun dari kursi dan bersiap dibonceng olehnya. Sesampainya di kantor polisi, aku pun melihat keluarga Pak Danto sudah duduk di kursi pemeriksaan. Kulihat wajah sayu pada Pak Danto, sedangkan Mas Reza dan Bu Danto saling melempar pandangan tidak suka. Pemeriksaan pun dimulai dan untuk kesekian kalinya Pak Danto mengelak bahwa dirinya bukanlah seseorang yang berada di video itu. Lelaki yang waktu itu mengaku didatangi arwah Farah menyatakan pengakuan yang mengejutkan. Pak Danto tidak bersalah. Reza lah selama ini yang merencanakan semua itu. Reza membunuh Farah dengan menggunakan Pak Danto sebagai tersangkanya, kata orang itu. "Diam lo!" Gila, Mas Reza tak terima. Reza lah yang selama ini menyuruh kita agar kita mau bekerja sama dengannya. Reza mengiming-imingi kita sejumlah uang agar membantunya merebut warisan yang akan Farah terima dengan menggunakan Pak Danto, kata orang itu lagi. Ya Allah, Mas Reza, kamu jahat banget. Farah itu adik kamu. Kenapa kamu sekeji itu, Mas? Teriakku tersungut amarah yang memuncak. Mas Reza tertawa puas. Apa? Ada apa?
Farah itu bukan adik gua. Dia itu cuma adik sambung dari ayah sambung gue. Gua kecewa. Gua kecewa banget pas tahu kalau Farah mau dikasih warisan lebih banyak, sedangkan gua sama ibu gua yang cuma numpang di rumah itu cuma kebagian rumah sama sepetak sawah doang. Dan lu tahu, Lu tahu nggak siapa otak dibalik semua ini? Tuh, itu tuh ibu gue. Mas Reza kembali tertawa tanpa merasa bersalah. Ampun pak, ampun. Saya mengaku bersalah pak. Sambil menangis, ibu Danto kala itu bersujud di kaki Pak Danto. Tapi di video itu Pak Danto melakukan tindak asusila terhadap Farah. Mana mungkin Pak Danto tidak bersalah dalam hal ini? Tentangku mendengar pengakuan semua orang. Dan ternyata di sini Mas Reza pun sudah mencari seseorang yang wajah dan postur tubuhnya mirip dengan Pak Danto. Dan Mas Reza lah yang kemudian merekam semua kejadian itu. Bahkan yang terkeji adalah sebelum Farah dibunuh, Mas Reza ikut menjamah tubuh Farah. Mas Reza pun juga memberikan pengakuan. Ternyata dia jugalah yang merencanakan paketan ponselnya Farah sampai di tanganku. Saat itu dia berpikir untuk melibatkanku sebagai pelapor agar Pak Danto tertangkap lalu dijatuhi hukuman. Akan tetapi kebaikan masih berpihak kepada Pak Danto sehingga pelaku yang sebenarnya bersalah bisa diadili. Seminggu pun berlalu. Hari ini makam almarhumah Farah pun dibongkar dan aku bersiap untuk mengembalikan kain putih segitiga yang kala itu tertinggal saat pengkafanan. Kain putih segitiga itu adalah kain kafan yang digunakan sebagai kerudung. Kulihat wajah ayu miliknya saat memakaikan kerudung itu. Dan pada akhirnya Mas Reza dan Bu Danto pun mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan juga para anak buahnya yang ikut terlibat. Aku pun di sini tersenyum lega melihat semua ini telah selesai. Dan aku juga berterima kasih pada seseorang yang telah menemaniku menuntaskan kasus ini. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, kisah yang sangat luar biasa, kisah yang menegangkan ya dari awal sampai akhir, dan ada sedikit plot twist di sini luar biasa karena kita seperti digiring untuk mengarah ke Pak Danto sebelumnya, tapi akhirnya ternyata Bu Danto dan Reza otak dibalik semua itu. Luar biasa ya. Teman-teman, semoga semua teman-teman terhibur, para penikmat atau pecinta horor semoga terhibur ya. Dan kisah tadi adalah kisah dari Mbak Reni Sukesti. Wow, luar biasa. Kisah-kisahnya sangat luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan sedikit di sini saya mau menyampaikan agar tidak terjadi polemik lah ya. Tapi silakan untuk komentar, nanti tetap ditunggu. Tadi di dalam kisah disebutkan arwah Farah ya. Arwah Farah yang mencoba menyampaikan sesuatu tentang misteri di balik meninggal dunianya Farah. Nah, di sini ada beberapa orang yang percaya jika arwah yang sudah meninggal itu masih bisa untuk kembali lagi untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Ada beberapa yang percaya akan hal itu dan juga ada beberapa yang tidak percaya karena orang yang sudah meninggal ya arwahnya sudah tidak lagi tersangkut urusan duniawi. Jika ada sosok yang datang lagi, itu adalah sosok Korin yang menyerupai sosok almarhumah semasa hidupnya. Dan Korin itulah yang menyampaikan tentang sesuatu yang menjadi penyebab meninggal dunianya. Tapi untuk selebihnya terserah, kami kembalikan kepada para pendengar ya, ke sebelah mana mau percayanya. Tapi saya mencoba meluruskan jika nanti ke depannya ada polemik. Karena tadi disebutkan di situ jika itu adalah arwah Farah. Kalau saya biasa mengisahkan sosok yang menyerupai Farah. Tapi terserah, itu hak masing-masing ya. Dan itu saja, silakan bisa
menulis komentar, dan semoga tapi banyak banget hikmah lah ya, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, dan semoga sekali lagi menghibur khususnya para teman-teman pecinta horor. Dan yang punya komentar lain silakan bisa tulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan balas satu persatu. Yang suka bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya, dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata dalam pembawaan kisahnya tadi. Dan buat teman-teman mungkin yang mau kirim cerita, kirim-kirim kisah horor, silakan bisa di 087845094752. Kami ulangi 087845094752. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.